Teman-teman, terima kasih tiba-tiba hadir di sini. Jadi hari ini ada acara rebranding brand fashion hijab aku, Alur Cerita, dan kita semua ya seperti biasa berkumpul bersama teman-teman influencer dan public figure untuk support acara, untuk launching koleksi terbaru Arafah series, karena memang bulan ini adalah masuk bulan haji, jadi kita mengeluarkan koleksi yang memang untuk ya insya Allah memudahkan mereka untuk pergi haji, beribadah haji. Ada berapa kan koleksinya? Untuk bulan ini kita koleksinya ada 4 baju ini yang aku pakai. Ini mungkin sebenarnya bisa dipakai untuk special occasion kayak buat ya kawinan atau dan segala macam lah yang lebih formal. Yang Grace pakai ini Arafah seriesnya, jadi karena kan pasti di sana panas dan segala macam, jadi pengen menghadirkan yang lebih nyaman. Dan ada juga 2 di situ, jadi kurang lebih ada 4 koleksi. Tadi banyak teman-teman sahabat juga yang iya, banyak banget tuh, masya Allah sih, mereka selalu support. Ada Rashiren, ada Feby Pawinta, ada Venita Ari juga. Tadi Kak Venita kayak lagi di dalam, ada Kak Fani, terus pokoknya banyak deh. Sampai ada Eris Karim juga, Marsha dan lain-lain. Ada yang unik dari koleksi kali ini kan mengeluarkan sesuatu yang baru. Kita mengeluarkan rebranding yang baru sebetulnya, karena Alcita kan sebelumnya dari tahun pertama sampai tahun ke-7 itu beragam ya, jadi jualan one set juga, one set baju, hijab juga, bergambar, dan ini semuanya tuh kita jual gitu. Nah tapi sekarang di tahun ke-7 ini masuk tahun ke-8 kita pengen lebih mature gitu, lebih menguatkan identitas kita bahwa kita jual baju-baju seperti gamis dan abaya gitu, karena kan akunya juga udah pakai kayak gini, jadi pengen menguatkan identitas lagi karena konsumen kita juga udah mengikuti ya, segmennya sudah terbentuk gitu. Kelihatan warna-warnanya lebih kalem-kalem ya. Iya, jadi tahun ini pun juga Alur Cerita rebrandingnya untuk warnanya lebih earth tone gitu sih. Dina Marta Gali saya bilang haji makanya launching artikel baru karena edisi iya, itu juga salah satu alasan juga untuk support, karena momentumnya juga pas banget kan. Jadi untuk mensupport orang-orang yang berjuang buat haji supaya menghadirkan pakaian yang nyaman. Apa yang spesial di artikel terbaru ini yang nggak ada di artikel-artikel lainnya? Spesialnya adalah ini adalah ada warna putih juga. Setelah ini pertama kalinya Alur Cerita ngeluarin kayak one set putih, karena kita jarang banget, hampir nggak pernah ngeluarin warna putih. Dan momentum spesialnya adalah ini adalah momen kita rebranding ulang dengan chapter Alur Cerita yang baru. Kita logonya baru kebetulan. Tadinya logo kita kayak gini. Jadi sekarang kita ganti logo, ini maknanya ya pertumbuhan, kesatuan, pendewasaan, seperti ya secara individual ya gitu sih. Ratna Gali sama Nina nggak kelihatan hadir kan? Ratna Gali lagi berjuang dia di Palestina bersama teman-temannya. Kalau Nina kebetulan masih di Makassar. Jadi tadi ada Umi Dian Ayu yang hadir di dalam. Aja jadi bisnis momen juga, jadi ibu juga di rumah. Seperti apa sih banyak peran yang dilakukan gitu. Ya alhamdulillah ya, maksudnya apapun peran yang Allah percayakan sama aku dan Grace partner aku. Dadah Kak Shiren, bye love. Jadi ya bersyukur aja lah, maksudnya apa yang ada sekarang kita jalani sebagai ibu, sebagai entrepreneur, sebagai ya penulis, Aca juga ya. Aca atau apapun lah ya. Dijalanin aja lah selama itu positif gitu. Bagi waktunya susah nggak sih? Enggak sih, alhamdulillah. Coba apa nih? Gue nungguin banget abis ini. Iya, abis itu bagi waktu berusaha untuk tetap balance lah antara anak dan keluarga, dan ya maksudnya keluarga dan juga pekerjaan. Anak-anak dilibatin nggak sih Kak, mungkin untuk fashion gitu? Ada buat anak? Enggak sih, paling kalau Sarimbit, kalau misalnya teman-teman lihat, kita pernah Special occasion kalau Ramadan ya. Ramadan Sarimbit pasti melibatkan mereka yang ada iklannya itu, yang ada kaleng kongguan itu. Nyebut merek lagi, sorry. Pokoknya kaleng gitu, terus isinya maksudnya Keluarga sesuai ya. Keluarga yang benar-benar gitu. sesuai dengan iya itu tadi bisa gitu. Jadi itu sempat hits banget karena memang Sarimbitnya kita ngeluarin baju dan itu pas banget anak-anak yang iklanin gitu, dan di sana mereka berakting gitu, jadi gemes ya. Kali mereka ikut jadi model biasanya. Kak, umur korban tahun ini seperti apa? Udah beli korban belum sih? Kayaknya aku nggak usah ngasih tahu lah ini ya, ada apa enggak ya. Insya Allah semoga Allah mudahin lah untuk kita bisa semua berkurban. Atau mungkin naik haji kan ada ke rencana. Iya, doain aja semoga Allah mudahkan untuk bisa haji mungkin tahun depan ya, mudah-mudahan. Amin. Kalau kita jual berapa harganya? Range harganya sekitar ada yang Dari 300 sampai 600 ribu. gitu, untuk abaya, himar, French himar dan lainnya. Kak, untuk ini sendiri ngajarin anak-anak untuk Iya, jadi Bismillah
juga kurban beneran gitu loh. Jadi kita semua jadi aku kebetulan jadi panitia kurban waktu itu. Terus anak-anak aku ikutin juga supaya mereka tahu proses berkurban tuh, makna berkorban tuh bukan cuma motong kambing sama sapi, tapi justru pengorbanannya itu adalah ya bentuk keikhlasan kita ke Allah gitu. Jadi ya mereka ikutan sih. Soal Miska Kak yang katanya pengen jaga image sekarang. Itu gimana, boleh sedikit? Ya alhamdulillah dia udah sedikit lumayan agak turun ya. Jadi kalau misalnya di depan kamera atau YouTube dan segala macam lebih kalem, nadanya juga lebih pelan karena dia tahu sekarang netizen itu adalah yang suka komen gitu. Jadi dia baru ngerti gitu. Jadi aku selalu bilang sama dia bahwa di dunia ini itu nggak kayak fairy tale. Ada orang yang nggak suka, ada orang yang suka sama kita. Jadi kalau ada yang komen itu hal yang biasa selama kita nggak melakukan kezaliman sama orang gitu. Nah di situ dia semenjak itu dia lebih kayak tahu ya lebih gitu supaya dia nggak di komen netizen yang jelek-jelek. Emang pernah komen yang gimana sih sampai? Ada, dia baca. Aku yang kasih tahu supaya kalau ngomong sama ayah tuh pelan-pelan. Jangan marah-marahin ayah. Yang ini yang kalem karena ada yang komen kayak Miska ngomongnya jangan kayak gitu dong masih anak-anak. Akhirnya dia kayak ya udah deh ini Miska harus boleh pelan gitu. Lebih kalem. Sekarang udah berubah berarti ya? Ya doain aja semoga dia istiqomah ya. Enggak, Tapi suka kasih aja tahu sih, Kak. pengertian ke anak yang masih SD juga itu gimana sih Kak? Maksudnya kan dia juga belum mengerti cara bicara komunikasi gitu kan? Alhamdulillah sih dia udah sangat ngerti ya karena memang ya maksudnya kita diskusi lah sama anak-anak terutama sama Ibu Miska kan gitu. Jadi untuk ya dia tahu ibu ayahnya itu profesinya apa gitu, dia udah ngerti gitu. Dan ada yang memilih untuk aku nggak mau jadi kayak ibu gitu. Ada juga yang memilih kayak pengen jadi kayak ayah gitu. Jadi ya mereka udah ngerti sih gitu. Tapi Miska tuh apa namanya emang cemawaan gitu ya Kak? Iya. Cepat kan orangnya kayak Dia bukan cepat ceplos sih tapi emang kritik aja gitu. Kritis aja gitu. Jadi emang apa yang ada di kepala dia ya dia tanya gitu. Jadi emang kita juga sebagai orang tua juga harus hati-hati juga gitu di depan dia gitu. Dia bisa kayak ibu mau kemana lagi gitu. Kalau ibu mau kerja mulu gitu. Jadi kayak emang kritis. Jadi emang ya anak-anak kayak bukan Miska doang deh. Hampir semua anak-anak kan sekarang pada umurnya dengan adanya teknologi yang canggih jadi kayak Tapi gitu. jadi kontrol nggak sih dari kalian sendiri gitu sebagai orang tua jadi kontrol nih parentingnya ngomongnya kayak gini ngomongnya harus Iya, jadi Miska tuh sekarang bukan Miska doang ya, gini Miska juga selalu kita ingetin kita tuh harus ya dengan segala kebodohan aku ya, maksudnya aku juga masih belajar jadi orang tua, tapi selalu ingetin bahwa ada yang namanya seni berbicara, jadi nggak bisa kita sembarangan kalau ngomong sama orang, baik itu baik sama orang yang lebih tua, sama yang lebih muda sekalipun, sama yang sungkan, jadi itu ada caranya gitu. Jadi makanya dengan aku ingetin bahwa ada yang namanya netizen gitu, ada yang namanya orang lain di luar kehidupan kita gitu ya, itu sih dia jadi mereka jadi ngerti itu tuh emang berarti dari Kak Caca yang baca-baca komen-komen netizen atau gimana sih? nggak, aku sengaja sih ngasih tahu dia supaya dia lebih kayak bisa nggak agak gini gitu, karena banyak mata yang memandang ya, biar dia terbiasa juga bahwa kita nggak yang bisa mengontrol itu kan kita nggak bisa mengontrol komentar orang, jadi lebih baik dia di down lagi. sekarang perubahannya kayak gimana? Ya Allah kayak si Miska kenapa dia ya? Ini lucu banget sih. Jadi lebih gini ayah, gitu. Misalnya kalau ngomong sama ayah itu juga lebih ayah, Miska mau ini dulu gitu. Terus kalau misalnya sama aku juga lebih kayak ibu, enggak kok ibu, Miska nggak mau kayak gitu lagi, enggak Miska biasa aja gitu, lebih kayak pelan-pelan. Enggak sih, ya maksudnya lucu tuh pada saat dia lagi menyenangkan aja, tapi kalau lagi rese juga ya sama aja lah kayak anak pada umumnya, anak-anak pada umumnya. Mungkin boleh sedikit bahas mobil kan, soal mobil karena Gue udah nitip tahu ini. ngomongnya nih, pertanyaannya bener nih sedikit kali kan nitip katanya beli ke Apa hadiah sih itu Nah. Enggak nih, aduh ribet ya say. Udah tahu dunia. Ya jadi si mobil itu sebetulnya, jadi aku wow sungguh ini banget ya kayak preskon mobil. Jadi intinya aku jual mobil aku ya, nih Tabayun ya, aku jual mobil aku sekian lah hasilnya. Nah hasilnya sekian, aku pengen beli mobil yang bisa hemat gitu supaya sisanya masih bisa aku tabung gitu. Ya aku bilang lah sama beliau gitu, Buy, aku pengen gini-gini, enaknya beli mobil apa ya? Gitu. Oh beli mobil ini aja, ini oke banget gitu. Nanti kalau sama aku bisa dapet diskon, oke aku kasih uangnya ke kamu ya. Iya, karena dia juga yang jualin mobil aku, yang bantuin gitu. Kalau jadi berita lagi nih. Enggak, udah Habis itu udah kan, ya udah dia jualin, masya Allah, Allahumma barik.
ya udah laku lah tuh mobil. Ya dia beliin itu sih mobil yang sekarang ini gitu. Jadi sisanya bisa aku tabung. Jadi bukan hadiah gitu. Jadi bukan hadiah. Itu pakai uang aku sendiri, aku jual terus dia bantuin. Terus semenjak berita ramai gimana Kak Desta sendiri? Ini aku jadi disangkain di mobil kamu gitu nggak sih? Kak? Iya, dia juga suka gitu sih ya. Kadang-kadang aku kalau kita bikin konten tuh suka dibilang gimmick lah apa gini-gini, terus aku bilang ya emang gimmick, kadang-kadang namanya juga cari duit kan Kak. Maksudnya gimmicknya kan emang ada pekerjaan gitu loh, bukan karena emang kita bentuk atau konten apa gitu. Ya maksudnya kita berusaha tetap jadi keluarga sih ya sampai saat ini, maksudnya alhamdulillah. Tapi di satu sisi kalau memang ada kebutuhan untuk pekerjaan, ya mau gimana Dilakuin aja. bukan ya gimmick-gimmick yang memang untuk pekerjaan gitu, tapi bukan sesuatu yang negatif sih. Tapi Kaca, pokoknya maksudnya suka ini ya, maksudnya Kaca pasti suka minta tolong apa segala macam kan katanya kalau dulu Kaca tuh apa genteng bocor apa nggak bisa tanpa Kak Desta. Sekarang udah enggak dong. Sekarang udah bisa. Bisa lah sedikit. Ternyata tanpamu aku sedikit-sedikit bisa dong. Kalau mobil masih bantuan nih Kak. Tapi kan jadi Kalau masih bantuin yang mobil. Ya kan Masih kalau gitu mobil kan. dia yang nawarin bantuan, masa ditolak? Karena aku nggak minta tolong, aku cuma kayak kayaknya aku mau jual mobil deh. Ya udah sih deh aku jualin. Masa ditolak kan? Tapi memang masih segitu pentingnya peran Kak Desta artinya ya. Ya karena kan dia headline Jadi apa berita nih lagi. Dia perannya gitu penting banget gitu meskipun nggak bersama tapi karena kan ya dia kan bapaknya anak-anak gitu, jadi pasti sampai kapanpun akan penting lah. Dan ini kan juga karena mungkin ya karena aku sama Desta tuh belum punya pasangan juga gitu, jadi kayak udah kayak adik kakak keluarga aja, tapi tetap dengan batasan ya karena kita memang udah bukan mahram lagi gitu, bukan muhrim lagi. Jadi kayak ya udah apa yang bisa aku bantu selama itu buat kamu sama anak-anak ya aku usahain gitu. Ya masya Allah lah dia. anak-anak gimana tuh responnya pas mobil baru pas segala macem? Ya dia sih ikutin ini aja sih, maksudnya apa namanya ikutin arah aja gitu, mah anak-anak support aja orang tuanya. Kaca tapi kan mobilnya kayak sporty banget ya. Karena kaca yang seperti ini gitu. Gimana sih kayak emang Kasar seperti ini. Ya nggak apa-apa sih, maksudnya seru aja gitu. Yang penting kan mobilnya muat ya sama anak-anak, itu nyaman, bisa pergi berempat gitu. Jadi gitu sih yang penting. impian nggak sih mobil itu atau seperti apa? Iya, aman sih, maksudnya bukan sesuatu yang impian juga, tapi bisa gerak aja, alhamdulillah. Dan itu juga secara dipakai juga nyaman lah, terus matic juga kan. Self remote nggak sih buat dirimu atau seperti apa itu? Iya, kayaknya memang karena kebutuhan harus ada mobil, jadi ya diganti dengan yang lebih baru, lebih baik gitu, tapi bisa nabung juga gitu sih. Oke. Guys, makasih banyak ya. Makasih banyak. Coba